Dengan memperingati malam Nuzul Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup untuk selamat dunia dan akhirat. Ya, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, jamaah musholat apa yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan dikatakan bahwa pada malam hari ini kita akan melaksanakan peringatan malam Nuzul Quran. Hati-hati dengan dunia maya. Banyak tipuan, janganlah heran. Mari kita ramaikan musola at-taqwa kita dengan memperingati Nuzul Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak penjara kita, Bapak Ustadz Rahmat Aulia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi mulku samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini tak ada kata yang pantas kita ucapkan kita kecuali bersyukur kepada Allah atas berbagai limpah nikmat yang masih diberikan kepada kita. Yang pertama, Allah memberikan nikmat sehat, di mana dengan nikmat sehat kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan sempurna. Berpikirnya pun sempurna, bekerjanya pun sempurna. Itulah kesehatan. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita nikmat yang tak kalah pentingnya, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam ini dapat kita jaga dan kita pelihara, sehingga ketika Allah panggil tidak ada kata lain kecuali katanya sami'na wa ata'na. Dan yang tak kalah penting lagi adalah Allah tetap sampai saat ini memberikan nikmat kesempatan. Artinya masih memberikan umur yang panjang pada kita sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan umur yang panjang ini jangan sampai kita sia-siakan, kita jadikan sebagai modal pengabdian kita Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menggapai husnul khatimah. Sholawat dan iring salam semoga tetap terima dan tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulamanya. Mudah-mudahan sampai kepada kita yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak. Allah menggambarkan di dalam surat apa tadi yang saya bacakan, sahur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Tadi buka lagi Qur'annya karena saya ngajar begini ya. Jadi bagaimana Quran itu hidup,
bagaimana Quran itu mengatur, bagaimana itu kita di atas sama Quran nantinya, ya, karena mau dijadikan petunjuk, ya. Jadi bagaimana Quran itu bisa benar jadi petunjuk, ya. Nah, pertama kita ambil kata Quran, ya. Kalau kata orang pesantren itu dari apa? Qoro'a yang rohu Quranan, telah membaca, sedang membaca, jadi bacaan. Jadi Quran apa? Baca. Udah sering baca Quran? Sering. Pakai metode apa di sini baca Qurannya? Dulu ada 3 metode. Yang pertama Al-Baghdadi, model lama, harus hafal dulu alif sampai ya. Kalau nggak hafal itu nggak bisa. Jadi alif, ba, ka, sa, jim, ha, ko, dal sampai ya, sampai ketemu alif fathah, alif kasroh, alif doma, u. Mungkin kalau di sini apa? Alif di atas a, alif di bawah e, alif di depan u, mungkin begitu modelnya, ya. Itu namanya pola Al-Baghdadi. Tapi pola itu kuat sekali ingatannya kepada kita, karena harus hafal dulu yang namanya alif sampai ya. Naik 1 tingkat, ya, pakai ikro, pakai ikro di sini, ya. Kalau pakai ikro ada huruf kaf enggak? Ada huruf shad enggak? Ada huruf waw enggak? Dibacanya ada enggak? Dia udah dari praktis, ya. Jadi pokoknya kalau ketemu patah udah a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, ya kan? Coba suruh tanya mana huruf dal? Nggak ada dal, adanya dal. Ya, cari huruf kha, ya, atau cari huruf shin atau sin, nggak ada. Adanya sa dengan sya. Nah, ya, jadi semakin kemari hilang yang lamanya, ya. Jadi padahal kuat kalau itu Al-Baghdadi, ya. Sampai bismillah saja, ba, sin, sukun, kasroh, bis, mim, alif, lam, sidah, kasroh, mil, lam, patah, lam, hak, kasrohi, bismillah, itu Al-Baghdadi. Nah, tadi metode ikro, ya. Jadi huruf soalnya udah so aja, do, to, zo, ya. Huruf aslinya hilang, ya kan? Nggak kebaca. Nah, saya punya lagi metode yang saya katakan, saya pakai metode Al-Barqi. Al-Barqi ini adalah diambil, kalau lihat sejarahnya, Bapak pernah dengar kata-kata hana caraka data sawal, ya. Terus magabatana pada jayanya. Pada dasarnya Al-Barqi itu cuma ada 4 kalimat. Bisa ikutin. Ada raja, coba, ada raja maha kaya, katawana sama laban. Saya tes, ya. Ada raja maha kaya, katawana sama laban. Ada raja maha kaya, katawana sama laban. Ya, saya ganti, ya. Ganti, Pak. Bapak sekalian, ya. Tadi bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, ya? Karena Allah sudah katakan tadi, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, ya, petunjuk bagi manusia, ya. Wa bayyinati minal huda wal furqan, ya.
yang menjelaskan ayatnya satu dengan yang lain dan menjadi pembeda. Ya, jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, ya, kalau saya punya 4 cara. Yang pertama adalah istilahnya gemar, gerakan membaca Al-Quran, ya, menghidupkan suasana gemar. Kita, anak kita, ya, kakak kita, adik kita, digemarkan dulu gerakan membaca Al-Quran, ya, lanjut naik menjadi getar. Apa? Gerakan terjemah Quran. Jadi kalau kita bisa baca Quran, baca dengan artinya, lanjut. Ya, ini kalau udah dibiasakan artinya bisa ala dia biasa. Ya, nanti lanjut gempar. Ngapain gempar? Gerakan praktek Quran. Ya. Jadi karena kita tahu artinya, ada istilahnya yang namanya tadarus, ada ya? Ada yang namanya tadabbur, ada yang namanya tafakkur, ada yang namanya tasyakkur. Ya, ini istilah Quran semua. Tadarus artinya sering merutinkan bacaan. Kalau kata orang tua, dresin, ya, didresin bacanya, dibiasain, didres, ya. Jadi membiasakan baca Quran, ya, biar deres bacanya. Kalau sudah terbiasa, maaf, ya. Pada dasarnya ketika kita membaca Quran, melatih sensor mata kita dengan mulut, ya. Karena apa? Mata kita lihat mulut merubah nggak coba? Ya, kan bagaimana melatih mata dengan mulut? Alhamdulillah. Nah coba, ya, kita ini baca, ngeliat, ya, yang baca mulut, ya, yang lihat mata antara sensor mata dengan mulut itu supaya sama. Kalau nggak terbiasa, beda nantinya, ya. Kemudian juga setiap huruf itu punya tempatnya masing-masing, ya. Antara A dengan A beda, ya. Jadi A I U A U A dengan A I U A U A itu beda. Nah maka ini membiasakan melatih. Kalau udah makhorijul hurufnya sudah pas, tempat keluar suaranya udah sama, ini akan jadi bagus. Ya, kenapa? Sudah menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Ka, ya. Nanti itu kakiku, kakukan. Dengan apa? Okeyaku, on, kan beda. Ya. Sasisu, sasusan. Dengan syashisu, shasushan. Beda. Ya. Nah maka itu bagaimana kita memahaminya supaya bacaan kita juga jadi bagus dan benar. Itu pertama makhorijul huruf. Lanjut nantinya kepada hukum tajwid. Yang penting makhorijulnya dulu. Tapi kalau udah tua begini kan susah, ya, susah. Giginya sudah nggak ada, ngempos suaranya. Ya, fa. Kalau nggak ada gigi apa? Pes. Ya, susah bilang Pak juga. Ya. Nah, jadi ini yang pertama membiasakan mengenal huruf dulu, ya. Nah, kenapa? Ya, supaya nanti kita ketika kita bisa membaca Quran, tahu artinya, mengerti maknanya, praktekkan.
Karena kalau nggak ada dipraktekkan, Quran kan sebagai panduan hidup kita yang akan menyelamatkan diri kita. Ya, kalau tadi gambarkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi kita kan harus tahu Qurannya, tahu artinya, tahu maknanya, sampai kita amalkan Al-Quran itu. Jadi membiasakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kan dijelaskan. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Nah, karena kita bertahu, oh iya, artinya. Jadi apa sih sebenarnya dari wa ma khalaqtul jinna wal insa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tahu nggak tujuan kita diciptakan? Untuk ibadah. Sampai dikatakan surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena kita tahu, wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah, ya, rabbakumul ladzi, yang telah menciptakan orang-orang, ya, sebelum kita, begitu pun dengan kita. Untuk apa dengan ibadah? La'alakum tattaqun. Jadi ibadah yang kita lakukan itu menjadi nilai takwa. Ya, nah kita urutkan begitu. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ibadah yang kita lakukan harus mencapai nilai takwa. Takwanya yang mau kayak apa? Terus dituntut terus, mau kayak apa takwanya? Ya, dipanggil lagi sama ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan begitu, ya. Jadi apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwanya harus benar. Sampai dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Nah, kenapa harus tahu artinya? Jadi kita tahu karena ayat itu akan mepet kita nantinya. Oh iya. Namanya ngaji, ngatur jiwa. Dengan apa? Dengan Quran. Ya. Jadi kalau ngaji ini nyerempetnya bukan orang lain, baca Quran untuk orang lain, bukan, untuk diri ngepeknya nanti. Ya. Nah, maka ini kenapa Al-Quran belum kita jadikan sebagai petunjuk? Karena kita juga belum interaksi dengan Quran. Ya. Kalau kita udah sering membiasakan baca Quran, Quran itu sebenarnya dia dialog dengan kita. Coba kita baca surat Al-Fatihah, ya. Ketika kita tahu, ya, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ta'awudz dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini ketika kita menghadap Allah kan mau gitu. Paling tidak membaca doa perlindungan, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Atau ayat lain, a'udzu, ya. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu kan apa? Doa dulu, mohon. Ya. Ketika kita selalu Allahu Akbar, karena kita tahu artinya Allah Maha segala-galanya, Allah Maha besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kita kecil. Maknanya sampai begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
Kita yang ngomong kan? Berarti kita memuji Allah. Diulangi lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi siapa Allah itu? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita sebut lagi Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Itu dari ayat pertama sampai ketiga untuk Allah. Ya. Yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang ngomong? Kita. Berarti kan kita sedang menghadap Allah. Janji apa bukan itu? Hanya kepada Engkau lah saya mengabdi, dan hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Awas tuh, lagi ngomong sama Allah kamu. Ya. Terus apa lagi? Minta lagi sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ngapain? Minta petunjuk. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Minta kan? Terus dijawab sama Allah. Dijawab siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh jalannya jalan yang Allah telah beri nikmat. Nikmat yang kayak apa? Ya. Ketika kita tahu nih, karena kalau kita sudah tahu artinya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, yang tadi kan, karena yang namanya tadi huda linas wa bayyinati minal huda wal, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain saling berkenaan. Ya. Jadi ketika Allah bilang itu, ya, ihdinas siratal mustaqim, kita lagi dia meminta sama Allah. Kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh jalannya. Karena kamu minta aku kasih. Surat berapa dijawabnya? Surat An-Nisa ayat 69. Ya. Wa may yuti'il hawa rasulahu, ya. Di situ an'amallahu minan nabiyyin wasidikin wasuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqa. Nanti kamu bersama orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa? Para nabi, ya, para sidikin, orang-orang yang benar, ya, para suhada, pejuang-pejuang yang lurus, para solihin. Itu dijawab. Kan tadi minta apa? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, tuh, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang Allah beri nikmat. Siapa dia? Para nabiin, sidikin, syuhada, wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baiknya teman. Ya. Kemudian lagi, ghairil maghdub. Janganlah, ya, dan jangan pula, ya, jadi orang yang dibenci sama Allah. Waladolin, ya, dan bukan jadi orang yang sesat. Itu nasor. Kan kita jadi tahu, oh, subhanallah. Ya. Nah, kenapa kita belum menjadikan Al-Quran ini? Ya karena kita harus mengerti dulu, ya, minimal tahu bacaannya, tahu artinya. Jadi kalau Al-Quran itu akan jadi petunjuk kita baca setiap hari. Mau kemana? Saya kayaknya mau jadi orang mukmin dah. Tapi mukmin yang sukses, ya baca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh dan pasti orang-orang mukmin itu akan sukses, akan menang. Apa ciri-cirinya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, orang-orang, ya, yang sholatnya khusyuk, ya. Terus apa lagi kalau menang? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang sudah tidak ada manfaat, tinggalin.
kalau menjadi mukmin. Artinya apa? Jangan disia-siakan waktu. Pakai untuk yang bermanfaat, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang nggak berguna tidak. Itu kalau mau sukses jadi mukmin. Terus apa lagi? Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Kalau mau sukses apa? Jadi pelaku zakat. Fa'il. Ya, mengeluarkan zakat, membersihkan harta kita, namanya tazkiyatul mal. Tadi apa tuh? Satu, sholatnya khusyuk. Kedua, ninggalin perbuatan yang gak berguna. Ketiga, apa? Menjadi pelaku zakat, ya, membersihkan diri kita, harta kita dari hal-hal yang kita khawatirkan ada hak orang lain masuk kepada kita. Terus apa lagi? Wallazina hum li furujihim hafizun. Ya. Jaga parji. Parji apa? Kemaluan. Ya. Jadi jangan diobral kemaluan kita, dijaga dan dipelihara. Kasih kepada yang haknya. Jangan sampai jajan, kan begitu. Ya, ya udah ada tempatnya masing-masing kan. Jaga. Illa ala azwajihim, terus tuh ya. Auma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famanitago wala zalika humul, apalagi humul adu. Orang mukmin itu biasanya suka janji, tepati janji. Masya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Walazina hum bi amanatihim, orang yang amanah. Ya. Kemudian apa lagi? Allazina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan menjaga sholatnya. Diulangi apa sih? Apa jaminannya? Ulaika humul warisun, mereka lah yang berhak mendapatkan warisan. Warisannya apa? Allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Dia akan mendapatkan surga firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi kalau menjadi orang sukses ada 7 prinsip. Apa? Sholatnya khusyuk, meninggalkan perbuatan yang bermanfaat, orang yang sering zakat, membersihkan hartanya, kemudian orang yang menjaga farjinya, orang yang suka janji, wa'ad itu, kemudian orang yang amanah, kemudian orang yang menjaga sholatnya. Jaminannya ulaika humul warisun, ialah yang berhak mewarisi surga firdaus. Hum biha khalidun, maka mereka akan kekal di dalamnya. Jadi nuzulul Quran itu bisa menjadikan kita Quran itu sebagai panduan hidup kita, agar kita tidak tersesat, ya, agar kita tidak salah jalan. Karena kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqim, inilah jalanku yang lurus. Yuk kita jadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Jadi di sini masuk berquran, ya. Sampai sekarang orang barat baru antara air yang di laut itu kan ada 2 warna kan. Di Quran mau dikejawab dari dulu juga. Ya, subhanallah. Ya. Jadi ini merupakan Al-Quran itu agar siap menantang segala zaman sekarang, ya, zaman dulu, sekarang, dan zaman yang akan datang. Ya karena apa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diturunkan Al-Qurannya, ya, pada saat bulan Ramadan. Ya, unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, subhanallah.
Pak, Allah ciptakan bulan berapa? 12. Surat berapa adanya? Surat At-Taubah ayat 36. Ya jadi enak kan kalau dia pakai Quran, buka surat sekian aja, buka surat sekian itu. Oh iya, ya Quran memang segala zaman ibaratnya. Ya, nah 12 bulan. Ada 4 bulan haram. Bulan apa saja? Di antara bulan itu yang haram yang mana? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kita jadi tahu di situ. Di mana dijawab? Al-Quran menjawab surat 9 ayat 36. Terus apa lagi? Allah ngasih bulan-bulan itu, menciptakan bulan itu untuk menghitung, ya, hitungan tanggal. Makanya ada 2, ada tanggal Hijriah sama tanggal Masehi. Jadi Quran ini adalah sebagai sumber ilmu. Ya, saya bilang pada pengetahuan orang sekarang mereka mulai pada melongok Quran ada. Ya, kita udah pernah lihat Fir'aun. Di Quran ada kan? Diabadikan nggak? Diabadikan. Subhanallah. Kita nggak sejaman tapi Allah gambarkan. Ya, tentang Fir'aun dan sebagainya. Inilah ya bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai petunjuk hidup yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka pada malam ini ya saya sedikit menggambarkan bahwa Al-Quran tadi digambarkan ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Ya, kok Al-Quran sebagai obat? Kenapa? Kita hidup ada jasmani, ada rohani. Kalau makanan itu makanan apa tuh? Jasmani. Rohaninya dikasih makanan. Baca Quran, baca artinya, jadi tahu, jadi nggak kelaparan. Kenapa orang pada rohaninya pada sakit itu nggak dikasih makan? Quran jarang dibaca. Nangis sebenarnya rohaninya juga ibaratnya. Kenapa? Badannya pada gemuk-gemuk, tapi rohaninya pada kurus-kurus. Kenapa? Karena nggak dijaga, nggak diurus. Masya Allah. Ya. Nah mudah-mudahan ya. Jadi Quran ini menjadi suatu untuk keilmuan kita. Ya. Jadi Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Obat apa? Sifat-sifat yang jelek ada pada kita. Sifat hasad ada, sifat iri ada, sifat dengki ada, mulai dibuang Pak. Kalau mau jadi orang sehat, penyakit itu dibuang, jangan dipiara. Kalau disimpan sama Allah jadi penyakit. Jadilah orang yang selalu zero, selalu nol. Artinya apa? Udah. Kalau itu masih disimpan, Masya Allah. Ya, ada yang sakit hati. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita. Ya, kita baca artinya, kita pahami, kita amalkan. Dari tadarus, tadabbur, tafakur, tasyakkur, bersyukur kita dikasih Quran. Karena Quran ini akan membuka untuk menyelamatkan kita, yaitu surga dan nerakanya ada dalam Al-Quran. Kalau kita nggak pernah baca petunjuknya, nggak akan dapat kita. Maka oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran ini ya menjadi petunjuk jalan keselamatan dunia dan akhirat. Karena apa? Karena Nabi sendiri ya, Nabi sendiri itu mengatakan ya di dalam ayatnya, sampai doa sama Allah ya, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan ayat ke-30. Nabi langsung ngomong, wa qala rasul ya rabbi ya rabbku.
Inna qaumi tahwazu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku, umatku sudah tidak acuh lagi dengan Al-Quran. Itu yang ditangisi oleh Rasul. Kenapa? Karena Al-Qurannya tidak dibaca, Al-Qurannya tidak dijadikan petunjuk, Al-Qurannya tidak dijadikan hudan. Ya, kalau kita membersihkan diri kita karena penyakit hati adalah harus dengan memakan, istilahnya obatnya adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat bagi diri kita untuk menghilangkan penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri dan sebagainya. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wa'afini amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu anhu wa sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma tawwil umurana wa zid ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa arfi arzaqana wa ala ali qaribna fid dini wal dunya wal akhirah wa barakatuh rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa aminna bil iman wa surna bil iman wa qadim lana minan dini wad dunya ma'al iman wa syarri dunya wal akhirah wa barakatuh rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'as shahidin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.